pada murid gitu ya. Kalau di 2.1 kita semua sudah mempelajari 2.2 itu tentang pembelajaran sosial dan emosional, dan sekarang 2.3 ini tentang coaching gitu ya. Jadi supaya pengetahuan kita juga semakin kaya, semakin bertambah untuk bisa menghadirkan praktik-praktik pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Nah, di elaborasi pemahaman kali ini akan ada refleksi awal, gunanya untuk menggali apa saja sih pertanyaan Bapak Ibu atau apa saja yang masih menjadi ganjalan mungkin atau mungkin sesuatu yang ingin diketahui lebih dalam. Lalu ada kita mengulang materi sedikit, lalu praktek tanya jawab, dan apabila ada waktunya ini mungkin bisa mencoba praktek coaching dan ditutup dengan refleksi. Saya Putih Hamid yang akan menjadi pembawa materi di kali ini untuk modul sesi elaborasi pemahaman modul 2.3 ini. Saya adalah dari Yayasan Guru Belajar, pelatih dari Yayasan Guru Belajar, penulis modul dari kampus Guru Cikal. Sekarang saat ini saya bekerja di Sekolah Cikal sebagai tim akademik dan pengembang kurikulum, dan juga sambil masih mengajar, yaitu mengajar sastra bahasa Inggris untuk SMA. Jadi murid-murid saya murid-murid ABG gitu ya. Nah, apabila Bapak Ibu pastikan kita semua punya sosial media nih. Nah, kita bisa saling follow back gitu ya di sosial media. Di-add aja Instagram saya di @Miss Putih Almirsya gitu ya Bapak Ibu, supaya kita masih tetap bisa ngobrol-ngobrol lagi nih gitu sesudah sesi ini juga. Tuh. Nah, untuk kesepakatan kelasnya yang kita demi kelancaran ini adalah kalau misalnya kamera sebisa mungkin nyala silahkan, tapi apabila ada kendala jaringan dipahami dan tidak apa-apa Bapak Ibu untuk mematikan kamera atau videonya, yang penting tetap hadir sepenuhnya ada di sini. Untuk menjaga konsentrasi dan menjaga fokus dari sesi ini, Bapak Ibu dimohon untuk kesadarannya untuk memastikan dari waktu ke waktu apakah audio dalam keadaan sunyi gitu atau mute gitu. Jadi silahkan kita memiliki kesadaran masing-masing untuk melihat apakah audionya dalam keadaan mute gitu, untuk menjaga kondusifnya sesi ini. Dan di sesi ini banyak kita karena tentang coaching gitu, jadi mungkin kita akan banyak berbagi pengalaman gitu. Berarti kita hadir di sini sepenuh hati dan mendengarkan kisah-kisah atau mendengarkan sharing dari rekan-rekan lainnya dan terbuka untuk saling memberikan masukan juga gitu Bapak dan Ibu. Tentunya kita ingin menggunakan waktu seefektif mungkin dan Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan inti-inti gitu ya dari sesi ini, atau misalnya ada pertanyaan yang muncul bisa langsung dituliskan di kolom chat atau nanti menggunakan fitur raise hands juga gitu. Oke. Kita masuk sekarang ke sebenarnya apa sih capaian umum dari modul 2.3 ini gitu. Bahwa kita semua ini mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan. Karena praktik komunikasi yang memberdayakan itu adalah keterampilan dasar dari seorang coach. Dan Bapak Ibu guru penggerak di sini, calon guru penggerak di sini mampu menerapkan praktik coaching dalam komunitas sekolahnya. Dan sehingga praktik pembelajaran kita itu adalah persis sama seperti capaian umum dari modul 2.3 ini ya, bahwa kita bisa mencoba komunikasi yang memberdayakan. Nanti kalau sempat kita coba sedikit juga di sini supaya kita bisa memantapkan praktik coaching dari diri kita dan bisa kita terapkan di komunitas sekolah kita. Nah, untuk refleksi awal Bapak Ibu mungkin selama 3 menit gitu ya, 3 menit bisa Bapak Ibu mengisi refleksi awal. Ini saya berikan tautannya di kolom chat. Ya. Silakan Bapak dan Ibu membuka tautannya di kolom chat. Di situ akan membawa Bapak Ibu ke Padlet
yang mana sudah ada 4 pertanyaan di Padlet tersebut, dan Bapak dan Ibu silahkan menjawab setiap pertanyaannya. Mungkin kira-kira saya berikan waktu 3 menit gitu ya, 3-4 menit untuk menuliskan jawaban-jawaban Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tujuannya adalah refleksi awal ini kita sama-sama melihat dan berefleksi gitu ya, sama-sama melihat apa saja sih tantangan Bapak Ibu dan berefleksi bagaimana ya selama ini keterampilan saya dalam menyimak, dalam mendengarkan, yang merupakan keterampilan-keterampilan dasar untuk melancarkan proses coaching ini. Oke, silahkan Bapak Ibu. Mungkin sekitar 5 menit di sini. Oke, Bapak Asna, raise hand. Ada pertanyaan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi, halo. Menurut saya gini, untuk masalah proses coaching juga ini Bu ya, nomor 4 ini. Jadi begini Bu, apa sih kiat-kiat yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang coaching untuk mendapatkan ataupun dapat menggali potensi diri daripada coaching sehingga dia menjadi seorang coach yang memang maksimal dalam memutuskan suatu komitmen yang akan direncanakan ke depan. Istilah trik-trik yang bagaimana yang harus dikatakan oleh coaching supaya oleh coach terhadap coaching sehingga konsep ataupun komitmen yang disampaikan kepada kepada coaching sehingga coach itu bisa mandiri gitu loh Bu. Kiat-kiatnya bagaimana Bu? Terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab dengan saya coba menjelaskannya melalui materi nanti ini. Tapi kita mungkin bisa lebih spesifik lagi ketika nanti kita bertanya jawab lebih dalam lagi gitu ya Pak ya di sesi ini. Mungkin sementara sambil ini Bapak Asna juga bisa mengisi refleksi awal dulu Pak di Padlet itu juga ya Pak. Nanti pertanyaannya saya simpan untuk saya jawab di sesi tanya jawab ya Pak. Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Bukan. Mana ya? Oke, ini sudah mulai masuk juga Bapak dan Ibu mengisi Padletnya. Nggak apa-apa, kita masih ada waktu kok Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi untuk mengisi Padlet ini. Karena tujuannya nanti di sini saya juga bisa sambil melihat sebenarnya apa sih yang sudah pernah kita lakukan, lalu kira-kira tantangannya tuh apa saja gitu ya. Tantangannya mungkin belum terbiasa saja. Oh, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi Padletnya. Ini masih terus bisa ya Bapak Ibu, Padletnya tetap terbuka sehingga Bapak Ibu tetap bisa melengkapinya gitu. Namun sambil saya juga ingin beranjak ke mulai masuk materi ya nih Bapak Ibu, sehingga kita mungkin bisa sesudah materi ini sekitar 20 menit gitu atau 25 menit gitu untuk membicarakan materi, kembali melihatnya. Nanti
lanjut dengan sesi tanya jawab. Oke. Mohon maaf. Ini masih ada suara-suara. Oke. Nah, oke, sekarang kita mau ngomongin tentang coaching. Nah, sebenarnya kenapa sih coaching itu tuh harus ada di dalam konteks pendidikan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, karena untuk program pendidikan guru penggerak ini itu kan sangat erat sekali, dan mungkin Bapak Ibu di sekarang nih di titik ini yang sudah dipakai modul 2 ini mungkin sudah menyadari dan sudah sangat paham gitu dan mengerti bahwa esensi dari keseluruhan program pendidikan guru penggerak ini adalah berawal dari pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara gitu, yang mengatakan bahwa setiap murid itu punya kodratnya masing-masing dan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan peran kita adalah sebagai penuntun untuk membuka jalan bagi murid mencapai kodratnya sesuai masing-masing anak gitu ya, sesuai individunya. Nah, di dalam coaching ini sangat beriringan nih Bapak Ibu, bahwa coaching itu sebenarnya menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sehingga kita guru itu adalah sebagai seorang pamong gitu. Apakah seorang pamong itu? Berarti adalah seseorang yang memberikan tuntunan. Melalui apa tuntunannya? Yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif, agar kekuatan kodrat anak itu terpancar dari dirinya. Sehingga yang mau difokuskan di sini adalah ketika kita melakukan proses coaching itu adalah untuk proses mengaktifasi kerja otak murid gitu, bahwa dia menyadari gitu ya. Jadi seperti melihat diri sendiri dari luar gitu, untuk melihat diri sendiri secara mendalam, yaitu apa saja kekuatan dirinya, apa saja yang strategi yang berhasil untuk dirinya, apa saja hal-hal yang menjadi keinginannya atau menjadi ambisi dari murid tersebut gitu. Itu adalah proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif itu dapat membuat murid melakukan metakognisi, membuat murid berpikir gitu, sehingga misalnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif, apa sih yang membuatmu antusias akhir-akhir ini? Atau itu kan mereka berpikir secara meta, jadi berpikir mengenai berpikir gitu. Jadi mereka tidak hanya langsung menjawab pertanyaan dengan sebuah konten atau sebuah konteks tertentu atau sebuah topik gitu. Tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membuat murid pasti harus mengambil jeda untuk memikirkan kembali hal-hal yang sudah dia lakukan, mengidentifikasi momen-momen tertentu dan menghasilkan jawabannya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam proses coaching itu berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga murid dapat melakukan preventifnya. Pak Asna, mohon maaf Pak, sepertinya audio Bapak masih nyala, Pak Asna. Sehingga suara backgroundnya masih terdengar. Terima kasih Pak, nggak apa-apa Pak. Mungkin habis bertanya lupa di ini ya, nggak apa-apa Pak. Itu sering terjadi sama saya juga kok Pak. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching itu membuat murid tuh menjadi berpikir kritis akan dirinya sendiri, akan proses belajarnya, dan berpikir kritis akan bagaimana saya bisa menunjukkan kekuatan atau potensi diri saya sendiri gitu. Kita melihat mindset-nya itu dari Tutwuri Handayani ya, pasti Bapak Ibu juga sudah mengenal ini gitu. Jadi dalam proses coaching ini, paradigma atau pandangan yang kita lihat adalah bahwa murid adalah mitra belajar kita. Jadi kita memiliki hubungan yang setara, hubungan yang sejajar, karena kita melihatnya adalah sebagai sebuah mitra belajar kita. Bahwa kita punya kesepahaman yang sama. Kita punya bahwa kekuatan itu harus digali. Sebuah tujuan itu memerlukan strategi. Sebuah tujuan itu memerlukan rencana untuk bisa mencapainya. Sehingga kita sama-sama bagaimana nih menemukan sebagai mitra, gimana
kita bisa menemukan agar kamu bisa mencapai tujuannya gitu. Jadi murid itu adalah sebuah mitra yang belajar. Dan dengan adanya proses coaching itu membuka ruang yang emansipatif bagi guru dan siswa. Karena apa? Karena ada kebiasaan refleksi muncul gitu bahwa kita memang caranya bebas gitu ya, mau mencapainya dengan apa, strategi murid satu dengan murid lainnya pasti berbeda, namun kita memiliki kesepakatan mengikuti norma-norma yang sama sesuai kesepakatan kita. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya menerapkan strategi tersebut, lalu kira-kira apa yang dapat terjadi, kira-kira kalau ini tidak tercapai, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita punya kesepakatan norma-norma tertentu. Di dalam coaching sendiri juga penting sekali untuk menumbuhkan rasa kasih dan persaudaraan gitu. Karena kita sebagai guru, sebagai coach dari murid-murid kita mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan murid secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih. Jadi kita tidak ada keinginan untuk menguasai, memaksa gitu. Kita benar-benar ibaratnya seperti air gitu ya. Kita biarkan mereka mengalir dan tujuan kita adalah untuk menjaga agar aliran air itu tetap terjalan gitu ya, tetap berjalan gitu, dan penuh dengan cinta kasih gitu ketika kita melakukannya. Sehingga coaching itu bisa disebut juga sebagai ruang perjumpaan pribadi. Nah, ruang perjumpaan pribadi antara kita, coach atau guru, dan murid, yaitu coachee. Jadi di dalam hubungan tersebut ada rasa percaya, ada kebebasan masing-masing, dan kebebasan itu juga kebebasan untuk mengutarakan opini, mengutarakan pendapat, dan kebebasan kita juga untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu untuk menguatkan kekuatan kodrat murid. Kalau sering sekali erat. Maaf Bu, Ya. apa sesinya udah direkam? Oh oke. Kayaknya saya tidak punya akses untuk merekamnya nih kebetulan, Bapak Ibu, karena saya bukan hostnya. Bu Dia tadi yang buka room ya? Iya betul. Oke, sebentar ya. Ibu Dia, tadi mana ya? Nah, Ibu Dia Rani, sepertinya ini baru bisa direkamnya oleh Ibu Dia deh, karena Ibu Dia yang hostnya. Artinya saya tidak punya akses untuk bisa record. Oke. Kita tunggu Ibu Dia ya. Atau, oh ya, hanya Ibu Dia yang hostnya ya, jadi tidak ada. Mungkin apabila Bapak, Ibu pengajar atau pengajar pendamping atau fasilitator bisa bantu message Ibu Dia juga gitu melalui WhatsApp kalau memiliki nomornya untuk mengingatkan. Mungkin Ibu Dia lagi tidak di depan layar sehingga tidak ini ya, sehingga tidak bisa record. Oke. Sambil kita menunggu, saya sambil teruskan ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nah sering nih kalau coaching itu sering diidentifikasikan juga dengan apa sih bedanya antara coaching, mentoring, dan konseling gitu ya. Nah di sini itu ada perbedaannya baik dari segi tujuan maupun dari segi hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Gitu. Kalau kita lihat nih di coaching, tujuan dari coaching adalah menuntun coachee, jadi orang yang kita coach, untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Gitu. Jadi kita menuntun untuk menemukan ide baru, sehingga ide baru munculnya biasanya dari coachee-nya, gitu. Kita menuntunnya. Sementara kalau mentoring, tujuannya adalah mentor dan mentee. Ini kalau mentoring kan ada mentor dan mentee, coaching, coach, dan coachee gitu ya. Jadi mentee-nya ini, mentornya itu bertugas untuk membagikan pengalamannya
gitu untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Sehingga seperti pembimbing gitu ya, mentor kita gitu kan, berdasarkan pengalaman karena mungkin sudah lebih mengetahui gitu apa-apa saja hal-hal yang bisa membantu dia untuk mengembangkan dirinya. Sementara kalau counseling gitu, seorang konselor itu membantu konseli memecahkan masalahnya. Dan dari segi hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya, kalau di coaching, hubungan antara coach dan coachee itu adalah kemitraan yang setara. Sehingga coachee itu sendiri yang mengambil keputusan. Coach itu hanya mengarahkan dan yang mengambil keputusannya itu adalah coachee-nya. Murni dari coachee-nya. Dalam mentoring, hubungannya adalah seseorang yang sudah memiliki pengalaman dan seseorang yang masih belajar. Sehingga mentor bisa langsung memberikan tips gimana sih cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pengalamannya. Atau bagaimana strategi mencapai goal berdasarkan pengalamannya. Itu langsung ke tips gitu ya Bapak Ibu. Kalau dalam konseling, hubungan antara konselor dan konseli adalah karena konselor ini adalah sebuah orang yang ahli, itu biasanya punya spesifikasi tertentu juga dalam keahliannya, sehingga dia bersifat untuk memberikan bantuan. Konselor bisa langsung memberikan solusi itu kepada konselinya, sehingga itu perbedaannya. Kita sebagai seorang guru itu karena kita adalah pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu di kelas, sehingga kita memiliki banyak peran gitu sebagai seorang guru. Salah satunya yang bisa dikembangkan adalah dengan kita menerapkan kita sebagai coach gitu ya, berarti pendamping dari penuntun gitu dari murid-murid kita. Gitu. Dan dalam paradigma coaching ini yang digunakan gitu di dalam pendidikan guru penggerak ini adalah kita melihat arti gitu ya, paradigma ARTI gitu, bahwa sebenarnya dari paradigma itu adalah menilik kembali nih filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara di mana pendidik itu diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak didiknya atau bagi murid-muridnya. Sehingga kita tuh perlu memahami pendekatan dalam komunikasi coaching karena bisa selaras dengan proses among gitu yang murid-murid jalani nih dalam kehidupan sehari-hari. Dan sejatinya pendampingan yang kita lakukan itu mengalami proses yang bermakna. Nah, caranya lewat apa? Paradigmanya adalah kita memakai arti sehingga kita filosofinya ini yang kita pahami, yang kita yakini adalah paradigma arti itu. Langkahnya dengan apa supaya bisa menurunkan paradigma itu menjadi sebuah aksi yang terlihat sehari-hari, itu adalah dengan tirta, yaitu dengan alatnya nanti bagaimana gitu. Yang kita sama-sama akan bahas ya. Pertama kita bahas dari paradigmanya dulu. Arti ini apa sih? Gitu. Bahwa ada apresiasi, ada rencana, tulus, dan inquiry. Gitu. Nah, di apresiasi itu adalah berarti kita memposisikan coach itu adalah sebagai mitra. Kita menghormati apa yang dikomunikasikan, kita memberikan tanggapan positif, memberikan apresiasi dari apa yang disampaikan, gitu ya. Karena memberikan apresiasi, tanggapan positif itu merupakan komunikasi yang memberdayakan. Nah, R, rencana, dalam setiap coaching ini selalu tuh punya rencana. Jadi bukan saja kita ngobrol-ngobrol tanpa ada rencana yang jelas, tapi apa nih goalnya, apa ya goalnya. Nah, bagaimana rencana itu bisa terlihat dalam sehari-hari itu dengan bantuan tirta. T itu tulus, berarti kita hadir utuh sepenuhnya di dalam setiap sesi-sesi coaching itu. Dan kita tulus memberikan waktu kita seperti saat ini nih Bapak Ibu hadir utuh sepenuhnya di sini di elaborasi pemahaman. Tulus memberikan waktunya, mengesampingkan hal lain dulu selama 90 menit ini gitu kan, bahwa kita hadir di sini. Sama seperti coaching Bapak Ibu. Biasanya kalau saya coaching dengan murid-murid saya, memang saya singkirkan semuanya dulu. Handphone saya sunyi, dalam keadaan sunyi. Jadi saya tidak melihat apapun dan fokus kepada coachingnya. Dan yang terpenting juga adalah inquiry. Gimana sih proses kita menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, memberikan pertanyaan refleksi. Bagaimana kita menggali
ide-ide agar ide-ide itu muncul dari pikiran-pikiran murid-murid. Kadang ide itu sudah ada tapi perlu stimulasi, perlu pikiran, perlu dorongan dari kita supaya dia bisa mengambil jeda, memikirkan dan oh ya kenapa nggak gini aja? Oh iya baru kepikiran, kenapa nggak aku melakukan hal ini ya? Gitu. Jadi itulah tujuan dari inquiry tersebut. Tuh. Nah, di dalam membangun komunikasi yang memberdayakan, gitu biasanya kan kalau dalam coaching itu komunikasi yang memberdayakan itu sangat diperlukan, gitu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya di dalam komunikasi yang memberdayakan itu bagian dari kita membuat hubungan, namanya juga manusia ya, makhluk sosial yang kita perlu membuat relasi, membuat hubungan gitu. Kita bisa lihat nih tentang triune brain ini yang dipopulerkan oleh Paul D. MacLean gitu ya, seorang psikolog dan melihat nih bahwa otak manusia itu terdiri dari 3 bagian gitu. Jadi ada otak reptil, otak mamalia, dan otak manusia. Yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya yaitu adalah kita memiliki otak manusia yang itu aktif terus. Di dalam otak manusia itu kita memiliki kemampuan berpikir logis, rasional, struktural, kita memiliki keterampilan linguistik, bisa menguasai bahasa, kita memiliki perencanaan dan pemecahan masalah, kita memiliki imajinasi dan bisa memikirkan masa depan. Sedangkan dalam otak reptil, dalam otak mamalia, otak reptil itu yang naluri insting primitif kita gitu ya Bapak Ibu, yang apakah fight or flight tuh biasanya. Menemukan masalah tuh antara dilawan atau kita kabur aja gitu. Itu biasanya insting gitu ya. Otak mamalia itu tuh biasanya yang pusat emosi kita. Jadi yang main emosi, marah, senang, gembira gitu ya. Itu yang mempengaruhi hormon kita. Nah, dalam coaching yang kita aktifkan selalu adalah otak manusia kita. Oke, berarti kita melihat situasi itu berpikir logis, rasional, struktural, bagaimana kita fokus pada pemecahan masalah, bagaimana kita fokus pada apa yang mau dicapai di masa depan gitu. Oke. Nah, dari sini karena kita sudah mengetahuinya, sehingga kita fokus adalah ingin mengembangkan komunikasi yang memberdayakan. Karena dari semua keterampilan hidup yang kita miliki nih, Bapak dan Ibu, komunikasi adalah hal yang paling dapat menguatkan gitu atau memberdayakan. Sehingga ada empat aspek dari komunikasi yang memberdayakan yang ingin kita bangun sama-sama gitu ya. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Di dalam komunikasi asertif, kita hendaknya paham dan memiliki kesadaran, ingat terus bahwa setiap manusia itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Sehingga bagaimana kita memahami gaya komunikasi manusia yang beragam itu. Lalu komunikasi yang kita bangun itu adalah untuk membangun relasi, memunculkan rasa nyaman dan percaya. Dan kita menyamakan posisi diri kita dengan lawan bicara. Kita bukan menjadikan posisi kita yang lebih tahu, lebih bijak, lebih berwibawa, tapi sama nih. Kita sama seperti kayak kita curhat-curhatan gitu ya sama teman kita gitu kan, biasanya sama sesama rekan kita setara. Nah, itu yang harus kita ingat. Itu adalah bagian dari komunikasi asertif. Karena komunikasi asertif itu untuk membangun saling hormat menghormati gitu, membangun respect gitu. Bahwa kita bisa berkomunikasi dengan jujur dan tegas, tapi kita juga sambil menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, di dalam aspek komunikasi yang memberdayakan, itu menjadi pendengar yang aktif. Karena sebenarnya ada bedanya nih Bapak dan Ibu, antara hear, mendengar yang hear, dengan mendengar listen gitu. Kalau hear mungkin kita dengar, tapi kita tidak mendengarkan gitu. Sehingga kita mendengar namun kita tidak mendengarkan. Ada bedanya bahwa ketika kita mendengar secara aktif atau active listening, itu berarti kita sebenarnya mendengarkan dan menghadirkan diri kita tuh secara utuh, secara penuh gitu. Bahwa kan ada pepatah bahwa kita memiliki dua telinga, dua mata dan
satu mulut gitu, bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan dan aktif menjaga interaksi dan mendengarkan orang lain yang sedang kita ajak lawan bicara kita gitu ya. Dan terutama ini dalam proses coaching, ini sangat penting kita mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menghakimi gitu ya Bapak Ibu. Karena ketika kita sebagai seorang coach, kita menanamkan dan kita sadar betul gitu bahwa ketika kita sedang lagi ada sesi coaching, kita mendengar untuk memahami. Mendengar untuk memahami yang seperti apa sih? Berarti bebas dari judgment atau penilaian. Menilai murid gitu dari sudut pandang pribadi kita. Kok dia kayak gitu sih? Untung ya gitu. Misalnya kayak, untung banget nih anakku nggak kayak gini gitu misalnya. Nah itu sebenarnya kita memiliki judgment dalam hati kita dan sebisa mungkin kita harus melepaskan pemikiran kita dari hal-hal tersebut gitu. Bebas dari asumsi. Anggapan pribadi kita terhadap situasi yang mungkin belum tentu benar gitu kan. Dia males aja kali, makanya dia ini, atau kayak kok persoalan kayak gini aja ribet banget sih murid ini mikirnya, padahal itu nggak ada apa-apa deh dibandingin persoalan yang lainnya gitu misalnya. Sehingga itu ada nilai, ada asumsi di dalam situ ketika kita mendengarkan. Dan inti dari mendengarkan aktif adalah justru bebas dari asumsi tersebut. Atau kita tidak melakukan asosiasi, yaitu menghubungkan situasi dari murid dengan situasi pribadi kita di masa lalu. Misalnya, biasanya dulu waktu aku sekolah, nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Ini kamu udah enak nih sekarang sekolahnya, guru-guru udah lebih misalnya apa, lebih terbuka gitu. Kalau dulu kerjaan aku pasti misalnya apa, kena kapur terus sama guru aku gitu. Jadi memberikan situasi pribadi kita untuk mengecilkan situasi coaching gitu. Itu yang jangan terjadi ketika kita berkomunikasi dengan murid-murid, karena balik lagi kita ingin komunikasi yang memberdayakan. Nah yang ketiga yaitu tentang bertanya efektif. Biasanya ini yang menjadi tantangan nih Bapak Ibu dalam proses coaching. Gimana sih kita bisa menghasilkan sebuah pertanyaan reflektif, efektif yang bisa memancing, memantik murid-murid gitu untuk terbuka dan untuk mau mengutarakan apa sih yang menjadi tujuannya gitu ya. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih gitu. Tentunya kita ingin beranjak dari pertanyaan-pertanyaan yang tertutup gitu, pertanyaan yang mungkin bersifat judgmental gitu, mungkin bersifat menghakimi gitu. Kak, bisa dilihat mungkin perbandingannya antara kolom kiri dan kolom kanan Bapak dan Ibu. Di sebelah kiri mungkin ada anak yang nggak ngerjain tugas, pasti insting kita nih muncul lagi, otak reptil kita pasti langsung ingin, instingnya adalah kenapa kamu telat ngerjain tugas. Padahal kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai coach gitu, bahwa oke, apa yang bisa membantu kamu agar kamu bisa mengerjakan tugas. Baru saja terjadi di 3 hari yang lalu gitu, kalau nggak salah di hari Kamis, murid saya yang dalam satu semester itu munculnya hanya 3 kali di kelas saya gitu, dan jarang sekali mengerjakan tugas, itu saya ajak ngobrol. Kalau saya mau mengaktifkan otak reptil saya pasti ya udah bodo amat, salah dia sendiri, dia udah tahu ada kelas setiap hari Kamis, dia nggak pernah datang, saya sudah berusaha, dia masih nggak bisa, kayaknya anak ini emang nggak mau dibantu, ya udah biarin aja gitu kan. Tapi di situ saya coba ajak ngomong gitu ya, coba ajak pengen mengerti gitu, kenapa sih gitu. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuatmu sulit untuk mengerjakan atau sulit untuk hadir dalam kelas saya gitu misalnya. Jadi sehingga pertanyaan itu lebih reflektif dan tidak menghakimi langsung muridnya. Sama saja seperti mengapa kamu mengumpulkan tugasnya itu terlambat? Kenapa nih ngumpulin tugasnya terlambat gitu. Tapi kita bisa ganti dengan apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu, sehingga reflektif gitu. Sifatnya reflektif untuk murid memikirkan apa ya yang perlu, apa sebenarnya bantuan yang aku perlukan agar aku memastikan ini tuh tepat waktu gitu semua tugasnya. Atau bisa juga ini, males belajar, males ini, males itu gitu ya. Kenapa sih males gitu?
gimana supaya kamu nggak malas? Nah, kayak gimana supaya kamu nggak malas? Mungkin murid akan dengan entengnya menjawab, aku nggak usah sekolah, aku pengen yang fun-fun aja atau apa. Tapi karena kita ingin bertanya secara reflektif, sehingga pertanyaannya bisa kita ubah menjadi, kapan ya kamu merasa, coba ceritain deh, kapan sih kamu merasa terakhir kali merasa seneng atau antusias melakukan sesuatu? Misalnya, oh waktu aku mau ikut pemilihan ketua OSIS gitu. Oh ya, kenapa situasi itu membuat kamu antusias? Seneng aja karena aku ada tantangan untuk diriku sendiri gitu kan. Oh gitu, tapi selama kamu dalam proses pemilihan ketua OSIS itu, ada nggak sih muncul rasa malas gitu kan? Ya misalnya dia jawab, ya iya sih pasti malas itu misalnya tetap ada. Nah waktu itu kamu gimana cara mengatasinya? Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tuh untuk membuat murid berpikir tentang dirinya sendiri. Gitu. Sehingga itu kunci dari pertanyaan-pertanyaan reflektif. Nah yang keempat adalah memberikan umpan balik positif. Umpan balik positif itu yang seperti apa sih? Gitu, ya. Bahwa umpan balik positif kita melihat biasanya kalau ini saya gunakan terus-menerus, saya juga percaya umpan balik positif itu diperlukan dalam proses belajar nih Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat sebuah karya murid atau kita melihat tugas-tugas yang dikumpulkan murid, pasti kita antara ada hal yang harus diperbaiki, tapi pasti ada hal yang bisa kita berikan umpan balik secara positif. Sehingga dalam coaching misalnya, kita bisa berikan umpan baliknya, hari ini aku perhatikan kamu nampak senang sekali gitu, dan sepertinya riang gitu ya di kelas. Ada alasan nggak sih kenapa kamu hari ini riang gitu misalnya? Atau hari ini tadi kamu sangat aktif di kelas, dan saya sangat apresiasi hal itu gitu. Saya suka ketika kamu bisa menghubungkan, jadi langsung diberikan contoh atau evidence apa sih yang kita apresiasi. Misalnya, seneng deh, di sini keterampilan menulismu sangat terlihat berkembang karena kamu bisa mengutarakan ide dengan runut gitu misalnya. Sehingga memberikan umpan balik yang positif. Dari situ, ketika kita memberikan masukan bahwa kalau dari tugas ini apa yang paling menantang untukmu gitu. Jadi dia sudah mengetahui kekuatannya dan mengenali tantangannya juga. Gitu. Dan disitulah kita membantu dia untuk menuntun melewati tantangan tersebut. Biasanya percakapan yang terjadi gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi itu yang harus kita mencoba jawab itu adalah siapa saja sih yang harus kita coaching? Apakah semuanya gitu ya? Tapi itu sebenarnya balik lagi kepada Bapak dan Ibu gitu. Melihat kebutuhan muridnya. Di mana sih coaching itu harus terjadi? Kapan saja? Apakah harus minggu sekali? Nah, itu semua balik lagi tergantung ke Bapak dan Ibu masing-masing gitu. Apakah ingin secara rutin dilakukan atau memang ada kesepakatan gitu. Gimana sih cara saya pertama kali mendekati muridnya? Karena biasanya yang terjadi kan muridnya tidak mau mendekati gurunya gitu. Gimana sih awalnya gitu. Kalau saya Bapak dan Ibu biasanya di dalam setiap kelas saya selalu mengatakan kepada murid-murid saya di sini untuk membantumu mencapai tujuan belajarmu apapun itu gitu ya. Yang kita akan sepakati bersama. Sehingga jangan kaget ya kalau misalnya nanti kamu lihat Miss Putih ngajak ngobrol nih nanti sewaktu-waktu dengan masing-masing dari kalian. Itu sebenarnya ingin membantu kalian gitu. Padahal itu sebenarnya adalah mulai sesi coaching gitu. Jadi tapi saya tidak selalu melabel itu dengan saya coach kamu coachi saya ya gitu. Jadi tidak selalu dengan itu, namun mengalir dinamis begitu saja Bapak dan Ibu. Gitu. Oke. Nah, ketika kita menggunakan teknik coaching itu, tadi kan ada tentang tirta ya, di mana alat yang kita gunakan, strategi apa saja sih yang bisa digunakan. Nah, ini adalah tirta sebagai turunan dari paradigma arti tadi gitu yang sudah kita bahas. Tirta ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berarti air gitu ya, bahwa murid itu diibaratkan sebagai air
yang mengalir terus. Dan tugas kita sebagai coach, sebagai guru memastikan air itu mengalir tanpa ada sumbatan. Sehingga dengan proses coaching itu bisa menyingkirkan sumbatan-sumbatan tadi agar air tetap mengalir terus. Dan model Tirta yang dilakukan adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin dalam proses coaching itu jelas, misalnya kita sama-sama kira-kira apa yang bagaimana nih dalam kelas saya gitu, misalnya dalam kelas sastra Inggris saya. Biasanya saya tanyakan ini di awal tahun ajaran gitu, saya luangkan waktu-waktu di beberapa kali waktu gitu saya luangkan ngobrol-ngobrol santai gitu bahwa atau refleksi singkat. Apa sih tujuan yang ingin kamu capai gitu, atau enggak coba berkaca deh kira-kira kekuatanmu apa sih dalam kelas ini, dalam bidang studi ini. Apa saja yang menjadi tantanganmu? Situasi ideal apa gitu, bahwa kalau kamu ingin menjadi seorang, misalnya apa, seseorang yang berhasil di dalam kelas ini tuh terlihat seperti apa sih? Nah itu kan pertanyaan bersifat reflektif gitu, untuk menggali tujuannya itu apa. Lalu dari tujuan itu identifikasi caranya. Nah ini dengan proses coaching ini Bapak dan Ibu, dari setiap percakapan yang terjadi. Lalu dari identifikasi muncul rencana aksinya kira-kira ingin mencapai dengan cara apa, dan tanggung jawab apabila rencana aksi itu tidak berjalan sesuai rencana, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu semua dilakukan selama proses coaching ini, Tirta. Gitu. Dan karena kita ingin membangun komunikasi yang memberdayakan selama proses coaching, mungkin ini yang harus kita ingat juga nih Bapak dan Ibu, bahwa kita harus mengingat ada tahapan perkembangan dari murid-murid kita gitu kan, terutama untuk guru-guru di sini yang mungkin guru TK, SD awal gitu kan, bahwa komunikasinya seperti apa sih yang harus kita lakukan. Kayaknya anak-anak TK atau SD kalau ditanyain tujuan pasti bengong deh gitu. Nah, berarti kita yang harus mengerti itu tadi, mereka tuh ada di tahapan mana sih gitu. Misalnya untuk anak-anak TK, anak-anak SD gitu, bahwa mereka masih ada di tahapan sensori, atau mungkin anak-anak SD ada di tahapan operasional konkret. Sehingga yang diperlukan adalah apa? Menciptakan rasa nyaman, aman, banyak eksplorasi. Di anak SD mulai ada rasa ingin tahu identitas diri, kita mulai bisa menanyakan pertanyaan reflektif yang cukup umum gitu kan, tentang identitas dirinya. Sehingga untuk di setiap tahapan perkembangan terlihat bahwa komunikasi yang memberdayakan itu berarti fokusnya di membangun rasa aman dan kedekatan untuk murid-murid TK. Untuk murid-murid SD lebih mendengarkan aktif, kita mendengarkan aktif. Untuk murid-murid SMP, SMA, di mana sudah ada tahapan operasional formal, bisa berpikir konsep dan abstrak, identitas diri juga mulai kuat, kita bisa tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, efektif pada murid-murid yang SMP dan SMA. Sehingga kita juga harus mengenali murid kita ini tuh lagi ada di tahap perkembangan yang mana sih gitu. Bagaimana kita bisa terus menerapkan komunikasi yang memberdayakan ini dalam proses coaching. Nah, sampai di sini kita selesai mengulang materinya Bapak dan Ibu. Mungkin di sini kita bisa buka sesi tanya jawab dulu. Saya ingin utamakan proses diskusi kita, proses tanya jawab kita. Lalu mungkin apabila waktunya masih memungkinkan, terbuka bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencoba, ayo kita sama-sama latihan yuk gitu Bapak Ibu. Kira-kira pertanyaan reflektif apa ya yang bisa kita munculkan atau kita tanyakan ke murid-murid dengan situasi-situasi tertentu gitu. Namun sebelum kita buka diskusi bersama, saya ingin membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu sehingga saya bisa mengetahui siapa-siapa aja yang ingin bertanya. Sambil saya meneguk kopi. Oke, nampaknya ini sudah ada yang unmute. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, Bapak Asna. Oh ya, tadi strategi ya, Pak? Ya. Iya. Itu yang mau tanyakan kembali, Bu. Iya, silakan.
Oke Pak, boleh diulang Pak pertanyaan. Jadi sebenarnya apa sih strategi yang bisa diterapkan di proses Ya, coaching itu gitu ya? kira-kira apa sih apa kiat-kiat yang bisa membantu coach dalam mengambil sebuah komitmen sehingga coach tersebut bisa dengan apa ya dengan mandiri dan hasilnya bisa memuaskan sehingga persoalannya bisa teratasi gitu. Oke Pak, siap. Nah, yang pasti dalam proses coaching itu Pak, oh mohon maaf saya juga ingin bertanya, Bapak sekarang murid-muridnya biasanya umurnya berapa Pak? Saya di SMP SMP ya, sekitar berarti Bapak ya, guru ya, SMP ya? Kelas 3 ya Pak? Oke. ya Nah, kelas 3. biasanya iya. Nah, itu murid-murid kelas 3 SMP itu kayak tadi di tahapan perkembangan, Pak, itu kan sudah mulai bisa berpikir secara operasional, formal, sudah mulai bisa ditantang untuk berpikir secara abstrak gitu ya. Hmm, sehingga kuncinya adalah di kita memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk murid gitu. Sehingga tergantung konteks. Misalnya, Bapak guru pelajaran apa, Pak? Saya metik matematika. Matematika ya. Oke, misalnya Bapak ingin lagi ngobrol dengan murid-murid, misalnya ingin mencari tahu gitu ya, tujuannya apa sih yang ingin murid-murid capai di kelas matematika ini gitu kan. Bisa Bapak mulai dengan, oke mungkin refleksinya rame-rame dulu gitu ya Pak, mencoba murid untuk apalagi ini kan udah akhir semester nih, itu mungkin ini salah satu momentum yang bisa digunakan oleh Pak Asna untuk menggali apa yang bisa kita identifikasikan untuk menjadi tujuan coaching, gitu, tujuan dari murid-murid. Salah satu contohnya. Oke, dari 6 bulan, dari satu semester kita belajar matematika bersama gitu. Boleh nggak, menurutmu apa sih yang sudah menjadi kekuatanmu di kelas ini, gitu kan? Apa yang sudah menjadi kekuatanmu? Mereka mungkin jawab, boleh jawab di kertas gitu. Jadi Bapak memberikan pertanyaan untuk satu kelas langsung, kita mau refleksi ya, refleksi belajar satu semester ini gitu. Apa yang sudah menjadi kekuatan mereka secara spesifik gitu, misalnya jago ngitung, tapi spesifik jago ngitung di bagian mana gitu. Jadi minta mereka untuk menuliskannya secara spesifik. Lalu mungkin kira-kira apa yang ingin kamu capai atau situasi ideal yang seperti apa yang ingin kamu capai di nanti semester 2 gitu. Menurutmu berhasil dalam keberhasilan dalam kelas matematika ini tuh terlihat seperti apa sih gitu. Kalau kamu berhasil dalam kelas ini tuh terlihat seperti apa nih siswa yang seperti apa gitu berhasil matematika. Apakah dan minta mereka menjawab secara spesifik. Misalnya yang bisa mengerjakan soal gitu. Misalnya bisa mendapat nilai. Biasanya kan murid-murid tuh mungkin perlu dibantu ya Pak gitu. Jadi mungkin jawabannya bisa dapat nilai 100 gitu. Biasanya kalau saya tanya, kebetulan di sekolah saya tidak ada nilai-nilai karena biasanya kita pakai rubrik dan pencapaiannya berdasarkan rubriknya gitu, yang kemudian baru kita konversi ke nilai. Biasanya ada satu rubrik yang namanya sangat mahir gitu ya di dalam rubrik kami. Masih ada Pak murid saya yang jawab, saya ingin mencapai sangat mahir gitu di rubrik. Itu biasanya saya tanya, kenapa kalau sudah mencapai sangat mahir terus apa biasanya? Kenapa kamu ingin menjadi sangat mahir? Pengen aja berarti aku jago gitu. Oke. Kenapa jago itu menjadi penting untukmu di kelas ini? Jadi balik kita tuh tanya terus, tanyanya tapi bersifat reflektif gitu kan. Jago itu penting berarti untukmu ya. Kenapa sih jago itu jadi penting? Ya karena berarti aku bisa dapat nilai bagus. Oke, kenapa nilai bagus itu penting untukmu? Karena aku pengen masuk misalnya, karena aku pengen menjaga nilainya bagus supaya nanti aku bisa masuk SMA pilihanku, gitu kan. Oke, SMA pilihanmu berarti apa? Berarti bagaimana supaya kita bisa merancang itu? Apa strategi menurutmu dari keberhasilanmu kemarin? Cara apa sih yang berhasil membuatmu menghasilkan sebuah hasil karya yang bagus atau sebuah nilai yang bagus gitu. Jadi terus diberikan pertanyaannya secara reflektif.
Dan kemampuan kita sebagai guru, sebagai coach untuk memberikan pertanyaan reflektif juga pastinya perlu latihan ya Pak gitu. Dan biasanya memang ya kan ada komunitasnya juga ya Pak, biasanya kayak coaching Indonesia gitu kan, yang memang untuk orang-orang yang, untuk siapapun, tidak harus guru, untuk siapapun yang memang memiliki semangat, memiliki minat untuk menjadi coach, itu biasanya memang ada tuh pelatihannya sendiri, bagaimana menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bertanya reflektif gitu kepada ini. Jadi kita juga harus sadar dan harus berdamai dengan diri sendiri. Membuat pertanyaan reflektif untuk murid-murid kita saja itu juga perlu proses. Dan nggak apa-apa kita proses, kita jalankan terus-menerus. Yang penting kita ikhlas melihat hasil coaching itu, baik mungkin belum memuaskan, mungkin sudah ada yang memuaskan terhadap ekspektasi kita sendiri sebagai seorang coach gitu Pak. Jadi yang strategi saya, menurut saya yang paling berhasil adalah terus kerap kali memberikan pertanyaan reflektif. Sehingga kita tidak hanya berhenti di satu jawaban murid, terus dikembalikan lagi. Misalnya mau dapat nilai bagus, kenapa nilai bagus itu penting untukmu? Mau banggain orang tua, kenapa banggain orang tua penting untukmu? Menurutmu itu memberikan hasil apa untuk masa depanmu gitu misalnya. Jadi terus dituntun murid untuk berpikir lebih tinggi lagi gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Kayaknya sudah memuaskan sekali. Semoga cukup menjawab ya Pak. Ya, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah komunikasi yang asertif ya, harus kita miliki untuk memberdayakan anak-anak gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Asna. Oke. Apakah dari Bapak Ibu lainnya juga ada yang ingin bertanya tentang coaching ini? Oke, Ibu Ruhama Ubaina. Betul ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin nanya Bu, bagaimana cara membangun komunikasi coach dengan tipikal anak yang pendiam, sehingga anak itu bisa menimbulkan jawaban-jawaban yang terbuka, sedangkan tipikal anak itu pendiam, apapun kita kasih pertanyaan secara terbuka jawabannya iya sama mengangguk. Bagaimana strategi yang harus saya lakukan? Baik, itu aja Bu. Terima kasih penjelasannya. Oke Bu. Memang ya kadang-kadang ada anak yang mungkin sudah lebih nyaman untuk mengekspresikan dirinya gitu ya, mengekspresikan jawabannya. Ada juga anak-anak yang pemalu gitu. Biasanya yang pemalu ini ada beberapa faktor ya Bu gitu, antara masih belum merasa nyaman sepenuhnya dengan kita gitu kan, atau memang mungkin kondisi sekitarnya juga belum banyak kesempatan untuk dia mengekspresikan dirinya gitu kan, dengan kata-kata, dengan banyak kata-kata. Saya kebetulan pernah ada Bu, murid saya yang benar-benar pendiam sekali, bahkan sudah didiagnosa oleh psikolog itu dia ini selective mutism Bu. Jadi dia itu benar-benar memilih orang tertentu saja yang dia mau berbicara. Selebihnya dia memilih untuk diam gitu kan. Jadi tidak mau ngomong sama sekali gitu. Jadi dia cuma percaya sama konselornya, sama dia percaya sama wali kelasnya saja gitu, di luar orang tuanya ya. Sehingga untuk guru-guru lainnya di kelas dia akan diam saja. Biasanya itu komunikasi yang berjalan, biasanya saya tanyakan mungkin secara lisan dan membebaskan murid untuk menulis gitu. Kalau nggak menulis atau nggak menggambar gitu, menggambar ekspresinya. Dan biasanya saya sesuaikan Bu, biasanya pertanyaan-pertanyaannya saya tidak berikan pertanyaan reflektif yang terlalu abstrak, tapi lebih pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu, misalnya yang mengenali kekuatan dulu gitu kan. Dari sesi tadi, misalnya dari sesi belajar tadi, sebutkan 3 hal yang menurut kamu yang paling kamu ingat, atau 3 hal yang menjadi kekuatanmu, terus 2 hal yang kamu kurang sukai gitu misalnya, dan 1 hal yang masih ingin kamu tanyakan lebih lanjut gitu misalnya. Jadi terarah
dan fokus Bu dan minta anaknya untuk menuliskannya. Kalau memang sudah bisa menulis. Saya lupa nanya Bu Ruhamah itu tadi muridnya umur berapa ya Bu? Kelas berapa? Muridnya kebetulan kelas 2 SMP ya Bu ya. Oh, 2 Jadi kan SMP. ada berapa kasus yang baik. Ada Maksudnya ada 2 sering kasus saya jumpain anak yang seperti itu Bu, yang tipikalnya seperti itu walaupun kita udah membangkitkan pertanyaan seperti ini tapi jawabannya paling mengganggu. Iya Bu, ya seperti itu. Itu yang agak kewalahan. Iya betul sih, saya bisa saya mencoba memahaminya juga ya Bu. Kebetulan juga pernah ada kasus yang mungkin hampir serupa gitu dengan kasus yang Bu Ruhamah sedang jumpai sekarang gitu ya. Kalau boleh tanya juga Bu, strategi yang selama ini sudah dipakai apa saja Bu? Jadi mungkin pasti Ibu kan yang mengenal muridnya gitu. Kalau strategi apa saja yang ternyata sudah dicoba namun tidak berhasil? Ya, strateginya paling Bu cuma ini, maksudnya kan menggali misalnya apa yang dia suka sekarang, terus maksudnya kendala apa yang membuat dia seperti itu. Maksudnya walaupun secara tidak semua tergali tetapi dapat gitu Bu. Yang menanyakan dulu hal-hal apa yang misalnya membuat dia seperti itu. Tapi pertanyaannya nggak terlalu terbuka Bu, walaupun dia misalnya menyebutkan alasannya, oh begini Bu. Kalau anak ini diminta ya, untuk paling cuma 1 atau 3 kalimat aja. Habis itu udah. Oke. Kalau anaknya diminta untuk menulis atau menggambar, biasanya belum pernah. Itulah yang kekurangan saya. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin saja mau, tapi belum pernah saya coba Bu. Oke Bu, mungkin bisa dicoba gitu. Makanya semoga ya. Apa sekarang yang harus saya lakukan? Baik. Kenapa Ibu? Trik apa yang harus saya lakukan ke depan supaya jadi anak itu timbul pertanyaan. Pertanyaan kayak mana Bu ya yang bisa membangkitkan dia untuk menceritakan masalahnya. Biasanya mungkin bisa ditanyakan sih Bu, menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan yang reflektif itu kan sebenarnya pertanyaan yang situasi ideal gitu ya. Jadi sebenarnya kan coaching itu adalah bagaimana kita bisa membawa murid dari situasi sekarang ke situasi ideal yang dimiliki oleh murid tersebut gitu. Sehingga kita sebagai coach juga bertanya gitu kepada anak, kamu tuh misalnya kayak di sekolah, kamu pengennya tuh apa sih? Sekolah itu adalah sebuah tempat yang seperti apa untukmu gitu, misalnya minta untuk menuliskannya gitu, atau kelas yang menyenangkan untukmu yang seperti apa sih gitu. Mungkin ditanyanya dari hal-hal yang mendasar seperti itu Bu gitu. Jadi untuk menggali apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Nah dari situ apabila itu sudah teridentifikasi, mungkin kita bisa bersama-sama menyusun rencana aksinya untuk bisa menciptakan lingkungan itu dan murid bisa mencapai situasi ideal yang dia bayangkan. Secara dengan apa? Apabila murid tidak nyaman atau tidak dicoba beberapa kali dan belum mau mengutarakan gitu kan, tidak mau berbicara, mungkin bisa dengan menulis atau memintanya untuk menggambar gitu. Kebetulan saya juga ada Bu, murid saya itu kelas 7 Bu, mau bicara dan dia hanya gitu hanya mau menggambarnya bentuknya dinosaurus, sehingga saya meminta dia untuk bikin komik dong, komik dinosaurus gitu yang isinya ada percakapan antara kita gitu, misalnya kayak oke, aku gambar dinosaurus ya, gambarnya asal-asal aja sih Bu gitu, gambar dinosaurus saya dibikin gambar dengan ada itunya ya, ceritanya dinosaurusnya lagi berbicara yang saya ingin tanyakan ke anak itu. Sekarang kamu lengkapin gambarnya ya gitu, sambil jawab dinosaurus dia gitu. Lumayan sih itu Bu gitu, tapi memang itu baru berhasil ketika saya udah 3 kali ketemu dengan muridnya gitu ya. Jadi memang sangat kasuistik sih Bu, dan untuk hal ini kita juga harus bisa menyadari apakah kapasitas kita sebagai guru dan coach ini
apakah kita membutuhkan jangan-jangan seseorang yang ahli juga gitu misalnya, karena untuk kasus yang ini saya undang guru BK atau konselor juga, konselor sekolah untuk coba observasi anak ini, apakah memang ada kebutuhan tertentu gitu kan ya. Jadi kan tugas kita untuk mengenali itu juga gitu, sehingga akhirnya terlihat bahwa memang murid ini mengalami sebuah kecemasan yang sangat berlebihan di dalam dirinya sehingga dia cenderung diam gitu. Dia hanya memilih untuk berbicaranya itu sangat pemilih gitu. Ada satu lagi murid saya yang kecemasannya sangat berlebih, ditambah lagi baru saja kehilangan ayahnya sehingga benar-benar tidak mau berbicara, tidak mau berkomunikasi, namun dia berkomunikasi hanya lewat lukisan gitu. Jadi dari situ juga kita coba kamu gambarkan misalnya apa situasi idealnya. Jadi dia lebih mau gambar gitu, Bu. Nah, itu bisa membantu. Tidak mesti dengan komunikasi Bu ya, bisa berupa gambar ya. Nggak Karena mesti sebenarnya lewat kan komunikasi ya. gambar itu juga sebuah komunikasi ya Bu, komunikasi nonverbal gitu. Jadi ada komunikasi verbal yang kita lewat kata-kata dan ada juga komunikasi nonverbal lewat gerakan, lewat ekspresi, lewat gambar gitu bisa Bu. Ada eksplorasi di bagian situ. Berarti ini izin Bu, seandainya berarti anak kita nggak mampu dengan komunikasi, berarti kita bisa menggunakan lukisan atau berupa gambar ya Bu ya untuk mencapai memberikan solusi ya dari permasalahannya ya. Sebenarnya iya dalam proses percakapan ya Bu, dalam proses membangun percakapan gitu kan. Karena kita memang mau melihat kebutuhan muridnya kan ya Bu. Baik Bu, terima kasih, sangat membantu sekali. Saya rasa bukan selama ini coach itu hanya memang lewat komunikasi saja, nggak boleh lewat gambaran. Makanya saya tanyakan sama Ibu. Oke Bu. Terima kasih Bu ya, sangat membantu sekali buat saya. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan Bu. Oke Terima Bu. kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Jufri, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, senang sekali, menarik sekali tentang materi coaching ini. Bahkan kalau saya lihat, ini materi yang sangat luar biasa, mampu membedakan antara mentoring, apalagi tadi, konseling sama coaching ya. Jadi itu saya rasa memang pengertian yang sangat dekat-dekat sekali. Betul. Ya, iya. Dan menyambung dari apa yang disampaikan Bu Rohamah tadi, sejujurnya bukan curhat nih Bu ya. Sejujurnya kalau saya katakan dulu saya juga seperti siswa yang seperti Bu Rohamah bilang, jadi saya juga pendiam, jadi tidak mau mengungkapkan apa yang saya rasakan itu kepada guru. Bahkan saya merasa malu kalau mengungkapkan itu kepada guru. Seandainya guru penggerak ini hadir di masa lalu, mungkin akan berbeda hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa ini apa yang kita pelajari sekarang ini, dan tentunya yang ingin saya tanyakan adalah ketika siswa itu menyampaikan apa yang dia rasakan itu melalui gambar, apa itu akan nanti tidak akan berbeda dengan hasil yang siswa langsung mengutarakan dengan kata-kata mereka langsung gitu ya, dengan gambar, dengan apa yang disampaikan dengan kata-kata. Kemudian yang kedua adalah ini apa namanya, coaching ini kan identik. Saya dulu berpikir Bu, coaching ini adalah kan artinya pelatih ya Bu ya. Jadi saya berpikir dulu sebelum belajar coaching ini, saya berpikir itu orang yang berdiri di depan menjadi narasumber. Saya pikir rupanya luar biasa ini coaching ini. Jadi ketika kita menerapkan coaching ini, apakah tidak mengambil apa namanya tugas orang lain seperti BK gitu, bimbingan konseling. Jadi yang kedua itu, yang ketiga pertanyaan saya adalah ketika kita melakukan coachingnya itu apakah harus guru atau siswa, atau
mungkin ada orang lain yang bisa menjadi coach kita. Contohnya, misalnya seorang kepala sekolah, tiba-tiba kita lagi komunikasi dengan kepala sekolah, dia meminta saran kita, itu bagaimana tanggapan kita? Apakah kita bisa memposisikan diri sebagai coach, beliau sebagai coach, atau bagaimana itu Bu, memposisikan dirinya? Atau kita tidak boleh memberikan memposisikan diri sebagai coach karena beliau adalah atasan kita, atau itu yang pertanyaan ketiga Bu. Nah, jadi itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Pertanyaan langsung 3 ya Pak. Oke, saya coba jawab satu persatu dan ini sekali lagi ingin mengundang juga bagi rekan-rekan yang lain apabila ingin juga turut berpartisipasi dan memberikan opininya ya, silahkan, sangat terbuka sekali Bapak dan Ibu gitu. Untuk pertanyaan Pak Jufri, yang pertama mungkin tentang ini ya, apakah ada perbedaan gitu ya Pak antara murid-murid yang mungkin bisa mengemukakan dengan langsung komunikasi verbal gitu ya, dan dibandingkan dengan murid-murid yang komunikasinya non-verbal gitu. Saya juga dulu ketika sekolah itu saya juga termasuk murid yang pendiam, yang kalau nggak ditanya saya tidak akan angkat bicara gitu, jadi harus diminta dulu gitu. Dan menurut saya kalau dari ini saya hanya bisa berbicara dari pengalaman ya Pak, yang sudah saya temui selama ini proses coaching dengan beberapa murid-murid gitu. Itu memang hasilnya bukan berarti mana yang lebih efektif, tapi tergantung tujuan yang ditetapkan di awal tadi gitu, bahwa apa sih sebenarnya yang mau kita capai gitu dari sesi-sesi kita ini. Misalnya untuk supaya dia bisa, ada yang secara spesifik bantuin aku Miss supaya aku bisa apply beasiswa gitu misalnya. Ini berarti kan coachingnya itu untuk itu gitu ya, bagaimana sih untuk bisa apply beasiswa. Atau misalnya anak ini kok kayaknya dia memerlukan bantuan untuk bisa lebih meningkatkan potensi dirinya sebagai seorang pelajar gitu ya, secara general gitu kan. Berarti dari semua, mungkin dari ada konsistensi dari berbagai macam bidang pelajaran, guru-guru bidang pelajaran, kayaknya anak ini tuh memang pendiam banget, jadi harus kita lihat sama-sama. Nah biasanya yang bisa berfungsi sebagai coachnya itu adalah misalnya wali kelasnya gitu ya, wali kelasnya untuk apa saja nih gitu, karena dia mungkin yang lebih punya banyak kesempatan untuk sesi-sesi coaching gitu dengan muridnya, sehingga efektif atau tidak, mana yang lebih berhasil, itu balik lagi ke tujuan yang ditetapkan di awal sih Pak. Namun kalau memang semuanya berdasarkan niat komunikasi yang memberdayakan, mau medianya itu apakah dengan kata-kata, verbal atau non-verbal, pasti itu bisa membantu gitu. Terutama kalau ada pihak-pihak lain yang terlibat, misalnya orang tuanya juga diberitahukan mengenai bahwa ini di sekolah kita lagi berusaha proses coaching dengan anaknya gitu, sehingga progres apapun bisa di-share dengan orang tuanya gitu. Itu pasti tentunya banyak pihak yang membantu keberhasilan dari proses coaching itu. Nah, untuk yang kedua, tadi yang kedua itu tentang apa ya Pak? Saya ingatnya yang ketiga yang tentang kepala sekolah itu ya. BK Bu, BK. Oh iya BK, mengambil tugas orang lain ya Pak ya, guru BK gitu kan. Nah ini karena ada coaching, mentoring, dan counseling Pak gitu. Kayak seperti yang pengalaman saya, murid saya itu ya Pak ya. Di situ kebetulan kita sebagai gurunya untuk menjadi coach bagi anak itu gitu kan ya. Kondisinya sudah ada bahwa memang setiap minggu bertemu dengan anak itu, dan saya juga menjelaskan bahwa jangan kaget ya kalau nanti suatu waktu Miss Putih akan meluangkan waktu untuk ngobrol sama kalian satu persatu. Itu memang untuk progres keberhasilan kalian di kelas ini memang gitu ya. Nah dari situ teridentifikasi tuh Pak biasanya kebutuhan-kebutuhan yang spesifik gitu kan ya, yang udah mungkin ada kebutuhan emosional yang spesifik atau kebutuhan belajar yang spesifik. Dari situ bisa dipanggil orang lain, yaitu konselor gitu, apalagi untuk masalah-masalah yang lebih kompleks gitu, mungkin masalah emosional lebih kompleks, ada hubungannya dengan trauma tertentu, atau misalnya ada
kebutuhan belajar tertentu gitu, apakah perlu dengan psikolog gitu atau konselor, disitulah kita bisa memanggil orang lain, sehingga ini bukan kita mengambil tugas BK atau mengambil peran guru BK juga menjadi coach bagi murid-muridnya gitu. Jadi semua punya perannya masing-masing gitu Pak ya. Karena mau kita bilang itu secara resmi atau enggak, sebenarnya kan hubungan kita dengan murid-murid bisa dikatakan kita memang coachnya murid gitu kan ya. Selama murid itu ada di dalam kelas kita gitu, kita sebagai coachnya. Itu pendekatan yang personal gitu. Nah untuk yang ketiga, apabila ada kepala sekolah meminta saran gitu, jadi mungkin karena kalau coach itu balik lagi kan komunikasi yang memberdayakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu gitu yang sudah disepakati bersama gitu biasanya, sehingga kita juga harus membedakan mana ini yang lagi proses coaching atau mana yang memang kepala sekolah kan juga ada tugas tertentu bahwa dia mendengarkan opini dari guru-gurunya, mencoba mengembangkan program sekolah yang memberdayakan, mencoba mengerti dan memanusiakan hubungan dengan para guru-gurunya. Nah itu adalah proses dia pun sebagai coach gitu pasti gitu kan. Dia juga mau mengembangkan dirinya gitu. Kepala sekolah ini bagaimana sih membangun relasi dengan semua guru-guru di sekolah gitu, sehingga ketika pembicaraan itu terjadi belum tentu itu juga proses coaching gitu kan. Dan di sini yang memang difokuskan tidak harus dengan siapa coach, dan coach itu tidak harus selalu guru murid gitu, tapi bisa saja sesama rekan kerja gitu, bahwa ada, terutama kalau memang program sekolah mendukung itu ya Pak gitu. Misalnya saya berikan contoh, ada salah satu teman saya di program sekolahnya gitu, dia mengajar di sekolah swasta di Jakarta. Pihak HRD-nya itu juga memang memiliki sebuah program coaching gitu. Jadi terbuka bagi guru-guru yang mungkin memiliki sebuah tujuan tertentu gitu ya. Lalu nanti dipasangkan dengan guru-guru yang Ibu Sri Rahmadani. Ya, terima kasih Ibu. Nah, terbuka juga. Maaf Bu. Nggak apa-apa Bu. Terbuka juga bagi guru-guru lain yang memang memiliki minat ingin menjadi coach, bisa coaching sesama rekannya gitu Pak. Jadi terbuka sekali kok Pak gitu, tidak harus guru dan murid gitu. Semoga menjawab pertanyaan Pak Jufri ya. Silakan Pak tanggapannya. Wah, waktunya udah tinggal 7 menit lagi. Iya, udah memuaskan sekali itu Bu. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, ini ada yang ini ya, slide PPT-nya. Boleh saya berikan tautannya ya, Bapak dan Ibu, agar bisa di akses. Ya, silahkan, ini tautan materinya, Bapak Ibu bisa akses untuk PDF-nya. Ibu Fitriani Fitri, oke, ada pertanyaan, tapi namun sebelum menyilahkan Ibu untuk bertanya, saya ingin share, sepertinya kita tidak punya waktu untuk praktik bagaimana menjadi coach gitu ya dalam situasi-situasi tertentu. Jadi kita langsung refleksi akhir. Saya ingin meminta Bapak dan Ibu kembali mengisi Padlet. Saya tuliskan linknya ya. Ini link Padletnya untuk Bapak Ibu untuk menjawab kira-kira peran coach yang seperti apa sih yang Bapak Ibu ingin menjalankan sebagai pamong bagi murid-murid Bapak Ibu, dan yang kedua, keterampilan coaching spesifik yang mana yang Bapak Ibu ingin kembangkan sesudah ini. Silakan mengisi di lembar Padletnya ya Bapak Ibu, sambil menyilahkan Ibu Fitriani untuk bertanya. Silakan Bu. Silakan Ibu Fitriani Fitri. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fitriani, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Aceh Timur. Saya bertugas di sekolah di SMA Negeri 1 Rantau Selamat. Tadi menyangkut dengan, bukan bertanya sebenarnya Bu, cuman berbagi pengalaman, menyangkut dengan keresahan Pak Jufri tadi masalah mencampuri tugas BK. Tadi kebetulan saya melakukan
praktik coaching di ruang BK. Jadi saya sempat diskusi juga dengan guru BK. Saya bilang, Ibu mohon maaf ini saya bukan mencampuri tugas Ibu. Saya bilang kayak gitu kan. Oh enggak apa-apa Bu, saya senang, saya juga udah mempelajari bagaimana guru penggerak itu. Kayaknya guru penggerak itu dengan BK beda tipis, dibilang kayak itu pembelajarannya. Bahkan saya itu senang kalau guru ngerti tentang BK, dibilang kayak itu. Karena kan selama ini saya ini dianggap saya itu tidak tegas. Saya itu nggak tegas itu dalam arti kata dalam menyelesaikan masalah anak-anak itu guru BK-nya kan nggak boleh marah-marah. Kan itu BK itu nggak boleh marah-marah sama anak-anak. Jadi saya nggak pernah pernah merasa ibu mencampuri. Bahkan saya senang. Berarti ada kawan saya yang mengerti tentang BK. Jadi saya nggak dianggap lagi bahwa saya itu nggak tegas sama anak-anak. Dibilang kayak gitu Ibu. Itu aja Ibu, terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Fitriani berbagi ceritanya. Jadi justru guru-guru BK-nya juga senang ya Bu ya, bahwa kalau kita juga bisa menerapkan teknik-teknik serupa juga gitu kan ya di pembelajaran di kelas kita masing-masing. Ya, biasanya dan menambahkan cerita dari Ibu Fitri, biasanya memang yang terjadi juga kalau saya dan rekan-rekan saya gitu di sekolah yang guru BK-nya pun juga kita sering sekali berdiskusi, membicarakan misalnya murid-murid dari hasil coaching saya atau dari hasil kelas-kelas di BK gitu, dan justru strategi itu kita susun bersama agar berkesinambungan juga gitu, sehingga murid mendapatkan dukungan dari kelas-kelas kita masing-masing dan mendapat dukungan juga ketika kelas BK itu sendiri. Nah, sambil Bapak Ibu mengisi, terima kasih Bu Fitriani sharingnya. Sambil Bapak Ibu mengisi refleksi. Sama Ibu. Iya Bu. Sambil mengisi refleksi, mungkin saya ingin sebelum saya menutup sesinya ingin berbagi sebuah pesan gitu ya, pesan kunci yang semoga kita ingat bersama untuk kita mengembangkan keterampilan coaching ini, yaitu coaching itu sebenarnya adalah sebuah percakapan gitu ya, dialog saat seorang coach dan coachee itu berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Sehingga mungkin yang harus kita ingat adalah tentunya coaching itu juga perlu proses Bapak Ibu. Jadi itu bukan hal yang instan, tidak langsung terjadi dalam waktu satu kali pertemuan, tapi terus dinamis gitu. Dan justru kita yang harus bisa sangat awas dan melihat apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh coachee atau murid-murid kita ini. Gitu Bapak Ibu. Oke. Sambil melihat membuka juga misalnya apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dan sambil mengisi refleksi akhirnya, saya sudah melihat juga Bapak Ibu sudah mulai ini ya, sudah banyak juga nih yang sudah mulai mengisi. Terima kasih. Oh, ada yang raise hand, Bapak Yunsyah Putra. Silakan Pak, penanya terakhir. Silakan Pak. Nah, terima kasih Bu atas kesempatan. Ya, Pak. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Saya ingin ini Bu, habis mempraktekannya juga nih pada saat memberikan pembinaan terhadap kepala-kepala sekolah. Jadi saya seorang pengajar, saya pengajar praktik Bu, pengajar praktik. Jadi ini konsultasi saya sharing-sharing, bertanya juga sama Ibu. Nah, tadi saya lihat ada coaching, ada mentoring, ada satu lagi counseling gitu ya. Ya. Nah, yang sering kali berbalik-balik nih dalam diri saya nih, karena kan coaching ini sebenarnya seperti kayak air mengalir gitu, tergantung kebutuhan coach itu maunya gimana gitu kan. Ya. Jadi pada saat kadang-kadang saya ingin fokus, kejadian tadi nih ada 2 pertanyaan dari kepala sekolah, terus dia bertanya bagaimana Pak solusinya agar guru-guru itu mau termotivasi melakukan kegiatan co-curricular maupun kegiatan ekstrakurikuler tanpa harus dibayar.
karena minimnya dana dari sekolah, misalnya daerah terpencil atau gimana. Terus di situ saya coba ambil. Saya nggak bilang bahwasanya di dalam ilmu penggerak itu banyak sekali ilmu, nggak bilang itu dulu. Terus saya praktekkan ilmu coaching gitu di depan semua kepala sekolah yang lain. Saya tanyakan, saya gali apa permasalahannya, terus saya identifikasi kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, ya apa yang udah Bapak Ibu lakukan, terus permasalahan si guru bagaimana, semangatnya itu bagaimana, saya identifikasi. Terus ada nggak Bapak Ibu pernah melakukan sebuah kegiatan yang tanpa harus dibayar, yang pernah Bapak lakukan gitu? Terus dia menjawab, pernah Pak, ada kegiatan ini. Nah itu saya pancing lagi. Nah kalau begitu bisa nggak kegiatan yang ekstrakurikuler ataupun co-kurikuler tadi Bapak lakukan sama kegiatannya yang sama, yang hanya cukup dengan kuis saja, ataupun dengan semangat, ataupun dengan transparansi anggaran, terus anggaran kita sangat sedikit. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi-potensi tanpa harus dibayar, gitu. Terus dia menggali sendiri, terus dia membuat rencana aksinya, terus dia melakukan. Jadi semua permasalahannya dijawab oleh Bapak itu sendiri. Akhirnya dapat. Saya pun tertawa sendiri, saya pun merasa kagum bahwasanya solusi itu tidak saya berikan, gitu. Tidak saya berikan. Terus saya tegaskan, Bapak, ini adalah ilmu coaching yang saya pelajari Bapak. Bapak sudah menjawab pertanyaan Bapak sendiri, gitu. Terus kemudian ketawa gitu. Ini baru saja saya praktikkan pada saat ini. Ada praktek pembuatan proses dari kurikulum diversifikasi, ya, sesuai dengan siswa, luar biasa, dan sebagainya. Jadi saya praktekkan. Nah, ini saya menganggap ini Bapak Ibu bisa berkembangkan, bisa menggunakan ilmu ini. Terus saya bilang, tidak mesti harus tunggu guru program guru penggerak, kita akan terus bergerak. Saya akan terus membina guru-guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Masih banyak dalam program ilmu penggerak seperti budaya positif, kompetensi sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dan sebagainya, akan terus saya buat program-program untuk membina Bapak Ibu semua. Saya bilang seperti itu. Nah, dan mereka merasa senang, merasa termotivasi, merasa antusias. Namun ada sebuah kejadian juga, ada pertanyaan lagi nih yang lainnya nih. Tiba-tiba dengan mengingat waktu dan sebagainya, saya tidak sempat lagi melakukan coaching. Terus pengennya sih saya menggali potensi pertanyaan yang lain. Seorang ibu kepala sekolah bertanya lagi gitu. Saya pengen melakukan coaching lagi karena mengingat waktu dan sebagainya. Jadi benar seperti kata ibu, coaching ini perlu waktu yang leluasa, perlu seperti ya, perlu waktu yang tenang, posisi yang nyaman. Nah di posisi mendesak kadang-kadang saya terus ini nggak sempat lagi saya lakukan ini. Sementara dia butuh jawaban seketika, nah gitu, perlu tantangan harus terjawab gitu. Terus saya lakukan mentoring. Mentoring itu kan artinya kita memberikan segala informasi. Nah, pertanyaan saya ini apa yang saya lakukan ini benar atau salah? Atau yang ingin saya klarifikasi dari Ibu Inspektur, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Ada kalanya saya melakukan coaching, ada kalanya saya melakukan mentoring. Jadi ini yang perlu saya klarifikasi kepada Ibu, apakah langkah-langkah saya itu mengingat waktu, mengingat harus segera terjawabkan, karena posisi kita bisa saja memberikan coaching, bisa saja memberikan mentoring, bisa saja memberikan konseling gitu ya. Kalau kita mungkin itu Bu pengalaman dari saya, baru saja Bu saya alami tadi pagi ya. Pak. Keren banget nih, jadi masih fresh banget ya Pak ya pengalamannya. Terima kasih banyak Pak ceritanya, dan ini ya apresiasi juga untuk Bapak untuk memiliki kesadaran, oke nih sekarang saya harus coaching atau mentoring gitu ya Pak ya, karena memang apabila terutama mungkin untuk kita bekerja di sekolah gitu kan ya Pak, pasti kan ada masa-masanya yang untuk anak ini mungkin bisa coaching gitu, atau mungkin untuk hal-hal tertentu yang membutuhkan keputusan tepat, cepat gitu, mungkin memang coaching bukan sesuatu hal yang tepat gitu jadinya. Memakai teknik coaching bukan suatu hal yang tepat, karena kita harus juga membedakan situasi, konteks gitu kan, apa sih yang sedang diperlukan saat ini gitu. Misalnya terutama kalau misalnya sedang dalam forum seperti ini gitu ya, tanya jawab, pastinya tentunya kita akan sulit apabila semua pertanyaan kita dengan sistem coaching gitu, karena dalam situasi ini pasti kan
ada tanya jawab yang memang ada ekspektasi untuk dijawab gitu ya Pak. Jadi memang kita harus menjawabnya secara langsung gitu kan, direktif gitu kan ya. Nah tapi kadang harus memberikan ini juga, mengeluarkan praktik baik yang sudah kita alami. Seperti Ibu tadi ya, saya dulu pernah begini-begini gitu. Nah, iya, jadi mungkin tergantung konteksnya gitu ya, Pak. Iya. Ini saya agak dilema gitu kan antara coaching dan mentoring. Betul. Jadinya ya Pak ya, mentoring dan coaching gitu sebenarnya ya. Itu sebenarnya yang sangat tipis sekali tuh antara mentoring dan coaching sih. Cuma kalau memang coaching itu memang betul sekali yang Pak Yunsha katakan, memang perlu waktu yang leluasa, karena memang misalnya oke, kita ngobrol sejam ya, memang udah dua pihak mengetahui ini ada coach dan coachee, kita ngobrol dengan seksama sejam, kita alokasikan waktu kita untuk ini gitu kan, coaching misalnya setiap minggu. Jadi sementara kalau interaksi-interaksi lain misalnya dalam sekolah yang perlu keputusan cepat, ya itu mungkin bukan mentoring, bukan coaching juga, tapi memang berdiskusi untuk mencari aksi cepat gitu. Jadi tergantung konteks lagi sih Pak gitu. Namun yang Bapak kerjakan itu berarti itu juga udah hebat Pak gitu, udah keren banget bahwa Bapak Yunsha itu juga bisa menempatkan diri bagaimana caranya coaching dan mentoring, dan memang benar terutama kalau ini ya menjawab pertanyaan, kita coba dengan pertanyaan lagi gitu Pak. Itu kan juga salah satu contoh sederhana bagaimana mengembangkan keterampilan bertanya reflektif juga tuh Pak. Jadi terima kasih ya ceritanya. Saya senang kalau dengar cerita-cerita hasil sharing-sharing dari rekan-rekan lain juga gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Nah Bapak Ibu, tadi ada yang raise hand tapi sepertinya sudah tidak raise hand lagi. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 5.07 gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengisi Padletnya ya? Oh ya, sudah mengisi juga gitu. Berarti berakhir juga sesi elaborasi pemahaman kita yang sampai sekarang ini berarti belum direkam, belum ada recordingnya. Nanti akan saya pastikan ke kelas-kelas, ke Bapak Ibu fasilitatornya. Untuk link absen Bapak Ibu saya tidak memilikinya juga, mungkin bisa bertanya ke Bapak Ibu fasilitator di kelasnya masing-masing. Namun saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, sadar penuh, utuh gitu, memberikan hati dan pikiran penuhnya, dan bisa berkomunikasi dengan asertif gitu sesama kita ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kekurangannya, dan terima kasih banyak udah diberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi di elaborasi ini. Semoga kita ketemu di paket-paket modul berikutnya ya Bapak Ibu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita follow-followan Instagram ya. Follow-followan Instagram. Ibu Putih, mohon maaf, aduh saya lupa recording. Kenapa? Aduh tadi nggak dikasih tahu dari awal. Kita panggil-panggil Bu. Tadi kita panggil-panggil di waktu ketika saya baru mulai. Ibu dia. Aduh, saya lupa, saya mandi tadi. Nggak apa-apa Bu. Mohon maaf. Mungkin ini kita bisa. Oh, ada rekaman tuh. Nah, Bapak Ibu yang bisa menyalakan kamera mungkin bisa menyalakan dulu. Kita foto dulu sama. Ya. Untuk absen, untuk presensi hari ini ada di grup ya, di grup CGP. Ya, sudah saya share. Baik Ibu.